5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Kita masih belajar di bab 1 nih, tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik C, perkembangbiakan tumbuhan, khususnya untuk materi penyebaran biji. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, perhatikan percakapan berikut ini. Lihat Dara, tumbuhan ini sudah berbuah. Ada juga yang menjadi kacang. Berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Nah adik-adik, pasti kita pernah berpikir, bertanya-tanya di dalam hati, mengapa tumbuhan di sekitar kita itu banyak jenisnya dan tumbuh di mana-mana. Nah tumbuhan itu kan berkembang biak seperti pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan bijinya. Lalu apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Nah, adik-adik di sini kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Ada gambar A dan gambar B. Manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji bisa tumbuh? Apakah gambar A atau gambar B adik-adik? Lalu berikan nih alasannya. Nah, menurut gambar ini, gambar A ini memperlihatkan area yang padat pada pohon-pohonnya, ya kan? Semakin padat, maka akan terjadi persaingan ya adik-adik. Persaingan apa? Untuk makanan, lalu air yang tersedia ya. Air yang tersedia untuk diserap oleh tumbuhan ya, yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman ya akan semakin banyak. Sedangkan tanaman yang besar akan menutupi cahaya matahari bagi tanaman yang baru tumbuh. Nah ini ya adik-adik ya, area A ini kan banyak sekali pohonnya. Area untuk tumbuh juga akan semakin sempit. Biji perlu disebar adik-adik agar bisa tumbuh dengan baik dan tidak bersaing dengan induknya. Maka di sini untuk penyebaran biji itu lebih bagus pada gambar B. Karena apa? Areanya tidak terlalu padat sehingga tumbuhan yang baru mulai tumbuh bisa terkena sinar matahari. Lalu tersedia air untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam fotosintesis, juga tidak saling berebutan adik-adik. Jadi gambar B ini lebih cocok untuk penyebaran biji. Adik-adik, tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita, manusia, dan hewan. Lalu bagaimana ya tanaman itu bisa menyebarkan bijinya? Nah, cobalah pelajari gambar pada cara 1 sampai 5 yang melihat di sini ya, untuk melihat berbagai cara penyebaran biji. Nah, ini adalah gambarnya adik-adik. Ini cara 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana ya tumbuhan bisa menyebarkan bijinya? Nah, kita pelajari satu persatu adik-adik. Ya, ayo kita simak penjelasan berikut ini mengenai penyebaran biji. Yang pertama adalah bantuan penyebaran biji untuk tumbuhan untuk berkembang biak melalui bantuan hewan. Nah, cara yang pertama ini bantuan hewan. Ada gambar monyet ya, mengeluarkan biji. Penjelasannya apa? Hewan itu ada yang memakan buah-buahan.
bagian yang dimakan hewan adalah daging buahnya. Hewan ini akan membuang bijinya yang tidak dimakan. Nah, ketika biji itu jatuh ke tanah yang subur, otomatis biji itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, dari situlah ada perkembangbiakan tumbuhan, ada penyebaran biji ya. Nah, ada penyebaran di biji di situ. Contohnya ini ya adik-adik ya, ada beberapa hewan yang makan buah lalu bijinya akan dibuang, tidak dimakan. Nah, ketika dibuang di tanah akan tumbuh tumbuhan baru. Lalu yang kedua, penyebaran biji pada tumbuhan itu dengan bantuan angin. Nah, adik-adik, ini ada bunga dandelion ya, memiliki biji-biji yang ringan. Biji-biji bunga ini itu akan terbawa angin dan jatuh di tempat yang lain. Tanaman yang berkembang biak dengan bantuan angin biasanya bijinya itu ringan, halus dan mudah lepas dari tanamannya. Nah, ini adalah tumbuhan yang menyebarkan bijinya dengan bantuan angin. Yang ketiga dengan bantuan air adik-adik. Nah, ini ada kelapa yang jatuh ke laut atau ke pantai ya adik-adik ya. Tumbuhan yang hidup di tempat berair seperti pantai, danau, sungai akan dibantu oleh air untuk penyebaran bijinya. Contohnya adalah buah kelapa adik-adik. Buah kelapa akan terbawa oleh arus air laut dan terdampar di tempat yang lain. Nah, tanaman yang hidup di daerah air umumnya buahnya akan mengambang sehingga bisa ikut terbawa arus air. Ini contoh tumbuhan lain yang penyebaran bijinya dengan bantuan air ya. Ada teratai, ada hidrilia dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga dengan bantuan hewan lagi nih adik-adik. Tadi dengan orang utan ya atau dengan monyet, kera. Nah, sekarang dengan bantuan kelinci adik-adik. Nah, kelinci ini ternyata juga bisa membantu penyebaran biji. Biji-biji yang berjarum kecil itu mudah menempel di bulu kelinci. Nah, kelinci itu hewan yang suka masuk ke semak-semak tumbuhan. Nah, saat kelinci berlompat dan berlari, biji yang menempel di tubuhnya akan jatuh dan tersebar. Akhirnya biji itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Untuk gambar yang berikutnya itu juga dengan bantuan hewan adalah adik-adik. Hewannya adalah gajah. Bagaimana cara gajah ini membantu tumbuhan untuk menyebarkan bijinya? Nah, gajah ini adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Badannya besar ya, membuatnya itu memerlukan makanan yang banyak. Nah, ketika dia makan buah-buahan, semua kan dicerna adik-adik. Biji buahnya juga ikut dimakan, tetapi biji buahnya itu tidak hancur di dalam tubuh gajah. Bijinya itu akan keluar bersama kotoran gajah. Nah, saat itu gajah sudah berada di tempat yang lain dan bijinya itu tersebar dari induk tumbuhannya. Nah, biji yang ada di dalam kotoran itu otomatis akan keluarkan dari tubuh gajah dan biji itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini bantuan hewan gajah adik-adik untuk penyebaran biji. Lalu berikutnya Kak Citra tambahin nih adik-adik, ada bantuan burung ya. Ada burung kolibri di sini. Nah, burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga, lalu bisa juga menyebarkan biji juga adik-adik. Ada yang pemakan nektar, ada yang memakan serbuk sari atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Nah, aktivitas hewan ini berpindah-pindah antar bunga. Ini turut membantu penyerbukan tanaman. Nah, adik-adik yang hebat, dari penjelasan Kak Citra tadi, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini adik-adik. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Nah, kalau sudah kalian jawab, ayo kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya?
Ya, agar bisa tumbuh di lingkungan yang baik, lalu tidak mengalami persaingan dengan induknya dan mendapatkan akses ke cahaya matahari. Dan tumbuhan itu pastinya akan bertumbuh banyak ya adik-adik ya, semakin berkembang biak. Berikutnya, apa manfaat bagi makhluk hidup lain dengan adanya penyebaran biji? Nah, dengan adanya penyebaran biji itu bermanfaat bagi makhluk lain karena itu termasuk sumber makanan untuk hewan-hewan yang tersebar di banyak tempat. Hewan-hewan juga bisa menggunakan tumbuhan sebagai tempat berlindung adik-adik. Lalu juga bermanfaat untuk manusia, yaitu menghasilkan udara yang segar. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Nah, tadi ada hewan, ada angin, ada air ya. Lalu bisa juga dengan tumbuhan itu sendiri, misalnya dengan pecahnya kulit biji atau buah. Lalu berikutnya, setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurutmu apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari manusia? Nah, yang dibutuhkan adalah merawat dan menjaga keteraturan yang sudah ada. Manusia juga bisa loh adik-adik membantu penyebaran biji dan penyerbukan pada tumbuhan. Nah, merawat dan menjaga keteraturan yang sudah ada, maksudnya adalah tanpa campur tangan manusia pun alam sudah memiliki cara sendiri untuk bisa bertahan hidup. Tetapi manusia juga harus merawat dan menjaganya. Nah, demikian tadi adik-adik materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya untuk materi penyebaran biji sehingga tumbuhan itu tersebar di mana-mana ya adik-adik ya. Kalian sudah tahu bahwa penyebaran biji bisa melalui hewan, air, angin, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.